Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Indonesia adalah salah satu negara paling kaya di dunia dan harus kita akui bahwa semua hal yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju ada di Indonesia. Kalau kita lihat teman-teman, Indonesia memiliki tanah yang sangat subur. Indonesia pun juga memiliki garis pantai yang sangat luas. Kita lihat pertanian kita sangat subur, perkebunan kita melimpah, kelautan kita tak usah ditanya. Bahkan pertambangan mineral dan juga migas juga sangat melimpah di Indonesia. Dan tanpa kita sadari, ternyata harta kekayaan sumber daya alam Indonesia ini telah menarik banyak sekali negara-negara dunia untuk bisa menguasai Indonesia. Dari mulai dulu teman-teman, Mongolia pernah berusaha untuk menjajah Indonesia. Selanjutnya bangsa Eropa, Portugis datang ke Indonesia, Inggris datang ke Indonesia, Spanyol datang ke Indonesia, sampai Belanda datang ke Indonesia dan tak mau pulang-pulang. Hingga berakhirnya agresi militer kedua, Indonesia mampu membalikan keadaan dan juga mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi rupanya teman-teman, setelah Indonesia merdeka, Indonesia tetap saja mendapatkan gangguan dari negara-negara barat. Salah satunya teman-teman, kita digugat oleh Uni Eropa ke World Trade Organization lantaran kita menolak untuk terus dibodoh-bodohi dengan mengirimkan raw material kita, bahan-bahan tambang mentah kita ke luar negeri. Kita ingin mengolahnya, kita ingin mandiri, dan hal ini tentu tidak diperbolehkan. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh negara-negara barat. Karena kalau misalnya Indonesia bisa menguasai sumber daya alamnya sendiri, mandiri dalam memprosesnya, negara-negara barat tentu bakal kesulitan untuk mencari bahan baku. Hari ini teman-teman, kita bakal sama-sama menyaksikan pentingnya Indonesia untuk siap berperang. Dan ini akan disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa Indonesia harus siap berperang 24 jam dalam 7 hari. Prabowo mengatakan kita harus siap menghadapi bencana paling mematikan, yaitu invasi negara-negara barat. Mungkin buat teman-teman yang belum mendengarkan pidato ini, yang belum mendengarkan pernyataan dari Pak Prabowo mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengalami perperangan lagi. Indonesia tidak akan pernah menghadapi invasi. Tapi itu yang diinginkan negara-negara barat, ingin agar bangsa Indonesia ingin terlena dengan buayan kedamaian, kemerdekaan, sehingga melupakan pentingnya menjaga kesatuan, menjaga pertahanan, dan memperkuat militernya. Oke teman-teman, biar lebih jelas, mending kita langsung simak ini pernyataan dari Prabowo Subianto terkait pentingnya kita untuk siap berperang, mempertahankan kekuatan Indonesia agar Indonesia tak lagi merasakan pedihnya penjajahan. Oke teman-teman, kita simak video selengkapnya. Ya kan, pernah banyak yang mau menyampaikan bahwa Indonesia tidak ada musuh, bahwa tidak akan ada perang dalam berapa puluh tahun ke depan. Saudara-saudara, ada dan tidak adanya perang bukan urusan kita. Ada dan tidak ada huru-hara bukan urusan kita. Kita harus siap menghadapi perang. Kita harus siap menghadapi setiap kegoncangan, kegaduhan. Kita berdoa, kita berharap untuk tidak ada. Tapi tugas kita dibayar oleh negara, kita dibentuk oleh negara, kita dipelihara oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, saya buka dengan itu, ya, di mana saya ingatkan saudara-saudara bahwa karena kayanya kita, karena kita ini ratusan tahun selalu diganggu. Portugis datang, Spanyol datang, Prancis datang, Belanda datang, Inggris datang, Jepang datang, ya kan, Mongol datang, hampir semua kekuatan dunia datang ke sini. Pertama dia bilang dia mau dagang, lama-lama dia bikin benteng, lama-lama dia akhirnya
tanpa kita sadar kita dijajah. Saudara-saudara sekalian, that is our history. Ini latar belakang kita. Kita selalu diganggu. Kemudian begitu kita merdeka, kita perang. Kemerdekaan kita bukan hadiah. Kita perang. Dan pada saat perang itu, ya, kita tidak punya tentara, kita tidak punya polisi. Polisi bangkit. Ada yang bekas polisi Belanda, ada yang bekas polisi Jepang, tentara juga begitu, bangkit. Tidak ada SK, tidak ada gaji. Tapi memang kalau nggak ada SK, sebetulnya lebih luas ya untuk kita. Enak juga zaman itu. Dia langsung aja pangkat. Cek. Gue pantasnya apa? Lo pantasnya mayor. Gue mayor. Sekarang ya kan, ruwet. Kalian masuk sini aja, capeknya bukan main. Benar nggak? Ya, ya. Jadi saudara-saudara, sejak kita merdeka tahun 1950, ya, coba bayangkan, ini slide kok nggak keluar ya? Bisa dikeluarkan slide. Jadi ya, saudara-saudara, bayangkan ya, kita merdeka tahun 50. Dalam arti penyerahan, kita menerima kedaulatan itu, kalau tidak salah 30 Desember bendera merah putih naik di istana, kalau tidak salah 1 Januari. 23 Januari sudah ada APRA, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Ade di Jakarta dan di Bandung, yang dipimpin oleh Westerling. Kemudian Anda perhatikan itu, tahun 47-48 mereka melakukan agresi, ya, Madiun mereka melakukan agresi. Ini semua berasal dari asing. Proklamasi NII Anda perhatikan, Agustus 49, September, Oktober, November, 4 bulan sebelum penyerahan kedaulatan, menjelang konferensi meja bundar NII diproklamasikan. Dan saya pernah lihat foto-foto DITI, saya lihat pakai jenggot, banyak komandan-komandannya itu, ya kan, tampangnya kayak bule semua itu. Maaf Pak Iwan ya. Mungkin ada juga yang dari Jawa Barat, tapi saya lihat ini pakai jenggot segini, warna kemerah-merahan udah kelihatan. Ini nanti kita harus periksa arsip-arsip dokumentasi di sana, di Belanda, karena setelah sekian puluh tahun kan arsip dibuka. Kalau saya ini adalah intel Sandi Yudanya Belanda, dia meninggal, dia siap pada saat saya keluar, saya tinggalkan bom-bom waktu, biar kamu Republik Indonesia nggak bisa bikin apa-apa. Dan itu sering kali dinyatakan oleh mereka. Van Mook semua mengatakan, kenapa Indonesia tidak bisa merdeka? Karena Indonesia terlalu banyak suku, terlalu banyak agama, terlalu banyak ras. Kemudian tahun 50 juga RMS meletus. RMS terdiri dari banyak bekas tentara Kenil. Kemudian 57 PRRI Permesta meletus. Dan kita tahu PRRI Permesta, ya kan, didukung oleh kekuatan-kekuatan luar, ya kan. OPM, G13 PKI, TGS Paraku, Malari, Fretilin, GAM. Saudara-saudara, saya
hafal Fretilin. OPM saya mengerti. Ya. Saudara-saudara, dalam setiap peristiwa ini, apalagi yang saya saksikan dan saya menemukan, selalu ada keterlibatan asing. Mengirim senjata, mengirim uang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini fakta, sejarah. Jadi kalau kita mau bicara sekarang persatuan kesatuan, kita harus mengerti banyak kekuatan yang tidak suka Indonesia bersatu. Dari segi geopolitik, ya, karena di dunia ini, maaf, dalam geopolitik tidak ada suka dan tidak suka, tidak ada, ya kan, dia mengatakan nilai-nilai universal. Yang ada adalah kepentingan. Jadi kita sudah mengerti bahwa dalam benak negara-negara besar, mereka katakan there are no permanent friends and there are no permanent enemies. There are only permanent interests. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa Indonesia kendati sekarang telah merdeka selama 70 tahun, tapi tetap saja teman-teman kita itu terus diganggu oleh negara-negara barat. Kalau barusan kita lihat dari mulai agresi Belanda 1 dan kedua, peristiwa Madiun, proklamasi NII, APRA, RMS, APRI, UPM, G30S, hingga yang terakhir adalah kerusuhan massa pada 98. Itu tentu ada campur tangan dari negara-negara asing dan tidak murni dari pemberontakan Indonesia. Jadi teman-teman, tidak boleh lagi kita merasa terlalu nyaman, kita tidak boleh merasa terlalu aman, karena negara-negara asing telah menunggu Indonesia untuk lengah, untuk Indonesia menunggu Indonesia ini lemah sehingga mereka bisa kembali menguasai Indonesia. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.